Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our Prakarya class. With me, Mem Yani, to continue our lesson. Let's check this out. Halo, balik lagi ke pelajaran prakarya kelas 9. Baik, kita akan lanjut materi yang minggu lalu, yaitu tentang pengolahan ya. Nah, hari ini kita masuk bahan pengolahan setengah jadi. Jadi sebelumnya kita akan baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama agar pelajaran kita hari ini bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke bagian bahan pengolahan bahan pangan ya, olahan setengah jadi. Jadi bahan-bahan yang ada kita pelajari minggu lalu itu, nah sekarang dibuat menjadi bahan setengah jadi yang belum bisa kita konsumsi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari karakteristik bahan pangan hewani terlebih dahulu, oke? Nah, dia itu yang pertama harus memiliki daya simpan yang lebih pendek daripada bahan pangan nabati bila dalam keadaan segar ya. Jadi kecuali kalau telur itu baru dia bisa tahan lama. Kalau misalnya daging itu agak lebih pendek jangka untuk dia bertahan gitu. Cepat basi gitu ya. Oke, yang kedua itu bahan pangan hewani bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari udara. Jadi dia kalau sudah kena udara jadi lebih cepat mudah basi gitu ya. Yang ketiga, karakteristik bahan pangan hewani itu adalah karakteristik masing-masing bahan pangan hewani sangat spesifik. Yang keempat itu bahan pangan hewani pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Jadi itulah pentingnya kita memakan daging gitu ya. Kita lanjut. Oke. Pengolahan bahan pangan hewani sangat diperlukan untuk dapat memperpanjang masa simpan, meningkatkan daya tahan, setelah itu meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan sebagai sarana penganeka ragaman produk. Jadi teknik-teknik pengolahan yang tepat terhadap bahan dasar hewani akan meningkat daya ekonominya. Nah, olahan makanan berbahan susu itu berikut penjelasannya. Komponen-komponen susu terdapat atas air, lemak, bahan kering tanpa lemak, protein laktosa, vitamin, dan lain-lain. Pengolahan pada susu bertujuan untuk menganekaragaman produk susu, meningkatkan nilai tambah, terus meningkatkan nilai gizi juga, meningkatkan minat konsumen, meningkatkan daya simpan susu, serta memudahkan pemasaran dan distribusinya. Jadi setelah olahan bahan susu, kenapa diperlukan supaya bisa lebih tahan lama. Nah, sebelum susu dibuat olahan biasanya dilakukan penanganan secara segera setelah pemerahan. Adapun penanganan teknologi pengolahan susu yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada penyaringan, setelah itu dia harus didinginkan, pendinginan, dan yang ketiga pasteurisasi. Jadi dia netralisir terlebih dahulu supaya tidak ada kuman-kuman. Nah, kita lanjut, yaitu ada pengolahan makanan berbahan telur. Ada beberapa alasan telur tidak dapat dipergunakan sembarangan ya. Itu pertama, telur itu tidak sekuat dan selihat kita ya kulit buah-buahan. Jadi dia tidak sekuat kulit buah-buahan, jadi dia mudah retak. Kulit telur itu tipis dan ringit sehingga mudah retak dan pecah tadi ya. Kulit telur itu memiliki pori-pori sehingga mudah terjadi
menyatukan udara, dan ini membutuhkan kondisi penyimpanan dengan kelembapan dan temperatur tertentu supaya telurnya lebih tahan lama. Bentuk telur tidak seragam ya, tidak beragam, jadi tidak seragam, dia akan berbeda-beda bentuk telurnya sehingga menyulitkan dalam sistem penanganan mekanis secara terus-menerus karena beda-beda bentuk. Nah, ini untuk olahan makanan berbahan daging. Daging adalah semua jaringan tubuh hewan dan produk hasil olahannya yang dapat dikonsumsi. Daging yang dihasilkan harus berasal dari hewan yang sehat, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian yang termasuk ke dalam kategori hewan. Dalam kategori daging, daging hewan adalah organ seperti jantung, ginjal, otak, paru-paru. Jantung ada limpahnya, ada pankreasnya, terus ada jaringan ototnya. Nah, jadi setiap jenis ternak itu memiliki karakteristik dan ciri-ciri tersendiri ya, berbeda-beda, terutama dalam hal warna dan lemaknya. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam membedakan jenis daging berdasarkan asal ternaknya. Jadi daging dapat dikategorikan berdasarkan asalnya atau jenis ternaknya, yaitu yang pertama ada daging merah yang meliputi daging sapi, kambing, domba, rusa, kerbau, dan unta. Yang kedua ada daging putih meliputi semua jenis unggas. Yang ketiga itu ada daging ikan, yaitu semua produk-produk ikan dan laut. Yang keempat daging hewan liar, yaitu berasal dari hewan yang belum terdomestikasi. Oke, kita lanjut olahan makanan berbahan ikan. Ya, bahan dasar ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak atau membusuk hanya dalam waktu sekitar 8 jam. Sejak ikan ditangkap dan didaratkan, ikan akan mengalami proses perubahan atau kerusakan. Jadi perubahan ini disebabkan oleh kegiatan enzim atau autolysis dan bakteri-bakteri pembusuk yang terdapat dalam ikan ya. Oleh karena itu, agar ikan dan hasil perikanan lainnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, jadi dibutuhkan adanya pengolahan supaya ikan itu jadi lebih tahan lama seperti itu ya. Nah, pengolahan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan sehingga mampu disimpan lebih lama hingga tiba waktunya untuk dijadikan sebagai bahan konsumsi kita. Nah, cara pengolahan umum yang dilakukan pada dasarnya itu dari 5 macam ya, yaitu yang pertama, pengolahan dengan memanfaatkan faktor fisika, yang kedua, pengolahan dengan bahan pengawet, yang ketiga, pengolahan yang memanfaatkan faktor fisika dan bahan pengawet, yang keempat, pengolahan dengan cara fermentasi, yang kelima, pengolahan dengan cara modern ya. Nah, jadi ada 5 cara untuk kita bisa mengolah bahan-bahan tersebut yang kita sebutkan tadi. Nah, sebelum itu kita akan kuis terlebih dahulu. Nah, ini ada kuis dari Ibu. Nanti dikerjakan di Google Form. Nah, di situ kalian tuliskan contoh hasil olahan makanan setengah jadi berbahan susu, berbahan telur, berbahan daging, dan berbahan ikan. Nanti kalian tulisnya di Google Form, oke? Sampai di sini dulu materi Ibu tentang olahan pangan setengah jadi. Akan kita lanjut minggu depan. Jika ada pertanyaan silahkan hubungin Ibu lewat pribadi juga boleh. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.